Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai, selamat datang di channel Imanime. Dan selamat datang juga di segmen Ensiklopedia Hantu episode ketiga. Di episode ketiga kali ini, kita akan membahas salah satu hantu yang berasal dari Pulau Jawa, atau lebih tepatnya berasal di Bukit Gombel yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Katanya di tempat itu dulu memang ada kerajaan hantu. Tapi itu katanya ya, saya nggak tahu itu betul atau salah. Balik lagi ke topik bahasan kita hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang Wewe Gombel. Berbicara tentang Wewe Gombel, tentunya ada berbagai macam mitos mengenai hantu yang satu ini. Mulai dari hantu ini sering menculik anak kecil, sampai hantu ini katanya adalah hantu yang baik. Soalnya, menurut pendapat sebagian besar orang, katanya Wewe Gombel ini sering menculik anak yang bermasalah dengan orang tuanya. Dan katanya hantu ini akan mengembalikan anak tersebut apabila orang tuanya sadar akan kesalahannya. Benarkah demikian? Dalam buku yang berjudul 666 Misteri Paling Heboh Indonesia dan Dunia, dijelaskan bahwa Wewe Gombel atau nama lainnya Kolong adalah hantu perempuan yang meninggal karena bunuh diri. Dia mengakhiri hidupnya setelah membunuh suaminya dan dikejar-kejar warga akibat perbuatannya itu. Pembunuhan itu dia lakukan setelah memergoki suaminya selingkuh dengan perempuan lain. Konon sang suami berselingkuh karena istrinya tidak bisa memberikannya anak. Karena tidak bisa memberikan anak, ia dibenci oleh suaminya, lalu dikucilkan sampai menjadi gila dan gembel. Setelah mati bunuh diri, dia pun menjadi Wewe Gombel. Entah mengapa di sini saya merasa bersimpati dengan hantu yang satu ini. Dalam cerita tutur masyarakat, hantu Wewe Gombel juga diceritakan memang suka menculik anak kecil yang sedang bermasalah dengan orang tuanya. Dia bakal menculik anak tersebut dan menyembunyikannya, lalu menakut-nakuti orang tuanya. Setelah orang tuanya sadar bahwa apa yang dia lakukan pada anak itu salah, baru Wewe Gombel akan melepaskannya. Demikian pendapat dan mitos yang ada di masyarakat. Ciri khas dari Wewe Gombel atau Kolong ini adalah, bentuk buah dadanya yang besar dan menjuntai seperti buah pepaya. Kabar lain mengatakan bahwa anak-anak yang diculik oleh Wewe Gombel akan diberi makan, sekali lagi mohon maaf, akan diberi makan kotoran manusia. Jika si anak tidak mau makan, maka terpaksa si anak akan disuap secara paksa untuk makan. Gila. Terkadang anak-anak yang diculik akan mengalami halusinasi sehingga kotoran manusia yang dia lihat seolah-olah seperti makanan lezat bagi mereka. Dan tujuannya tentunya adalah membuat anak-anak tersebut menjadi bisu dan tidak bisa menceritakan apa yang telah dia alami ataupun bentuk dari Wewe Gombel tersebut seperti apa. Jadi tujuannya untuk membungkam mulut anak tersebut agar tidak bisa menceritakan tentang siapa sebenarnya Wewe Gombel ini, bagaimana sosoknya, dan apa yang dia lakukan terhadap anak itu. Untuk mencari anak yang dicuri oleh Wewe Gombel ini bisa dilakukan dengan cara keliling rumah atau kampung sambil menabuh tampah, sambil bernyanyi-nyanyi dan menyebut nama anak-anak yang hilang. Kemudian dinyanyikan sambil keliling rumah atau kampung sebanyak 7 kali. Di daerahku sendiri, mitos begini sangat populer beberapa tahun silam saat saya masih anak-anak. Belum SD lah pokoknya. Nah, mitos begini sering digunakan oleh orang tua untuk menakut-nakuti anaknya agar tidak keluar rumah pada saat malam hari. Tapi entah mengapa sekarang mitos kayak begini sudah semakin jarang terdengar. Mungkin karena pengaruh perkembangan zaman ya. Dan demikianlah tadi episode 3 dari Ensiklopedia Hantu yang membahas tentang Wewe Gombel. Kira-kira menurut kalian, apakah hantu Wewe Gombel ini benar-benar hantu yang jahat atau justru malah sebaliknya? Kalian yang simpulkan sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di episode berikutnya.